Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakira Alfia dengan NIM 102042430002 dari kelas S1 SIKJ 2405. Di sini saya akan menampilkan tentang bagaimana cara kita melakukan tugas pendahuluan dari praktikum pembayaran proses bisnis. Baik, pertama itu saya share terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi di sini kita buka dulu visual peradanya. Oke, nah sebelumnya saya sudah pernah membuat proyeknya. Jadi di sini kita akan pada tugas yang pertama kita akan diminta untuk membuat proyek baru. Oke, pertama kita simpan dulu proyek yang ini. Oke, nah kemudian kita akan membuat proyek baru. Kita di sini akan bikin eh, TPPB. Ini adalah untuk membuat proyek barunya. Oke, nah kemudian ini untuk melakukan teks pada proyek kita tinggal tekan saya. Mengatakan save di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan aja namanya mau apa. Karena tadi aku bikin PPPB, maka akan disamakan dan langsung kita enter aja untuk menemukannya. Oke, jadi di sini kita udah di project PPPB dan sekarang untuk task kedua kita diminta untuk membuat diagram, yaitu diagram dari BPMN seperti yang sudah dicontohkan pada modul. Oke. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat terlebih dahulu, kita bisa klik new diagram, dan di sini kita bisa langsung memilih bisnis proses itu BPMN, langsung aja next, dan juga ini sudah otomatis blank pilihannya. Nah, di sini aku bikin lagi PPPB BPMN. Oke, ya. Oke, kemudian kita akan bikin poolnya terlebih dahulu. Di sini ada dua pool, yaitu pool pertama itu adalah untuk pembeli, dan untuk pool yang kedua itu adalah untuk warteg bahari. Oke, dan di sini untuk task berikutnya kita diminta untuk membuat yang pembeli ini jadi black box agar dia jadi tampilannya kayak gini ya. Nah, oke, kemudian untuk yang task yang kelima kita diminta untuk mengatur panjang pendek yaitu stretchnya, ukuran lens atau pull sehingga dapat disesuaikan secara manual dengan kebutuhan tidak disetting auto stretch. Di sini kita bisa klik kanan aja, lalu kita pilih di sini itu yang command option, auto stretchnya kita off kan. Yang untuk warteg bahari juga sama, auto stretch-nya kita off-kan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita bisa langsung ngatur sesuai dengan yang kita butuhkan. Aku mau panjangin dulu karena kayaknya kita bakal bikin lumayan panjang ya untuk pool yang ini. Panjang lagi deh. Oke, dan ini juga panjang lagi disamain. Oke, kemudian ini juga kita panjangin. Ininya juga. Oke, oke. Kemudian kita diminta untuk membuat cara membuat diagram sederhana seperti yang ditunjukkan pada modul tadi ya. Di sini ada start eventnya dari petugas wartegnya terlebih dahulu, yaitu dengan tadi ada pembeli datang. Oke. Kemudian ada tas-tas yang lain di warteg bahari yang petugas warteg ini ada tiga tas. Oke, sini kita tinggal sesuaikan aja. Nama yang untuk pembeli itu pertama adalah pemilih sayur dan lauk. Balik ini tapi nggak apa. Oke, nah jadi di sini kita atur dulu biar ukurannya sama, biar nggak satu-satu. Jadi kita kontrol aja dan klik semua yang mau dinin. Lalu kita bisa geser aja kayak gini. So, oke, ready. Nah, sini udah kelihatan semuanya. Dan di sini kan tadi di tampilan modulnya tuh dia bentuknya transparan kan. Jadi sini kita bisa setting biar dia transparan dan nggak ada format yang kayak garis bingkainya gitu. Kita bikin di foreground ini, kita bikin jadi transparansinya 100%. Oke, ini udah sama persis kayak yang di modul. Tinggal kita sesuaikan aja. Oke, nah kemudian ini oke. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan aja untuk tas-tasnya kayak tadi juga. Bikin untuk asosiasinya.
Sequence flow-nya kita mulai dari start, kemudian lanjut lagi menyiapkan makanan, lanjut lagi menyerahkan makanan, lanjut lagi menerima uang pembayaran, dan N-nya itu, ini kita bisa sesuaikan ya guys. N-nya itu adalah kita sudah makanan dibayar oleh pembeli. Oke, pertama ini aku bedain dulu deh. Sip. Oke. Dan kemudian di sini untuk makanan ini adalah untuk association, yaitu adalah kita pakai untuk data association. Nah, di sini banyak makanan arahnya ke data objeknya di sini. Ini kita sesuaikan aja. Terus kita satu lagi untuk ini. Oke. Oke, sip. Nah, terus yang dari sini, kalau dari pembeli itu, pertama dari pihaknya itu kita nanyain ke pembeli terlebih dahulu. Memilih, kita bisa memilih jenis sayur dan lauk. Nah, dia hasilnya bakal langsung otomatis. Kemudian dari sini menyampaikan lauk yang diinginkan. Ini menyiapkan makanan, arahnya menyiapkan makanan. Oke, kemudian setelah menyerahkan makanan, nah ini pembeli akan menerima makanannya. Oke, setelah selesai makan, pastinya ada pembayaran ya. Nah, setelah ada pembayaran, nanti itu di sini kita ke menerima uang pembayaran. Oke, nah ini sudah mirip ya guys, kayak yang tadi di modulnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian untuk mengubah notasi aktivitas eventnya itu. Aktivitas di sini kita akan ubah. Nah, jadi di sini kita style formattingnya itu agar fontnya itu berjumlah 20. Nah, ini sudah 20 guys. Jadi kita bakal set as default. Dan jumlah itu untuk all caps. Di sini kita bisa apply to whole project aja. Bisa kita oke kan. Nanti dia bakal otomatis semuanya bakal jadi 20 ukuran fontnya. Dan untuk yang data objek itu dia dimintanya itu adalah formatnya itu ukurannya 18 fontnya. Berarti sini kita ubah. Set as defaultnya itu hanya untuk data objeknya aja. Oke, apply to whole project dan oke. Oke. Dan kemudian kita akan mengubah ketebalan panahnya ini, kita ubah menjadi 2,5 guys. Nah, di sini udah 2,5 nih, kita bisa 2,5. Jika sudah, kita akan set as default untuk semua all connector dari association sampai ke message dan data aslinya juga. Oke, itu full project dan setelah itu kita klik OK. Oke, jika sudah, nah ini kan ada ini, kita tinggal ekspor aja guys. Tinggal ekspor projectnya ini. Nah, kita diminta ekspor itu ada dua. Satunya itu adalah ekspor sebagai JPEG. Ini udah JPEG ya guys. Terus maksimumnya itu diminta itu 100%. Di sini aku bakal bikin, ini kan kita bakal save dua ya. Berarti ini ada yang adalah satu JPEG. Oke, ini kita finishkan dulu. Kemudian kita save sekali lagi itu untuk PNG. Ini ada opsi untuk PNG guys. Nah, with background. DPI-nya itu diminta 300, ini ada 300 yang paling maksimum. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin BPM-nya itu yang kedua. Save. Oke, kita akan lihat hasilnya tadi. Di sini ada nih TPPPB PPMN1 dan juga ada yang BPMN2. Kita akan bandingkan yang mana yang lebih HD ya. TPPPB BPMN2 dan juga TPPPB BPMN1. Nah, ini dia guys. Kalau kita bandingkan di sini itu, ini kalau misalnya di zoom, dia bakal tampilannya begini. Ya, kan makanan ya. Itu adalah JPEG. Kalau PNG dia bakal gini. Nah, berarti ini bisa kita buktikan ya guys kalau yang paling jelas itu adalah yang PNG tadi. Oke, sekian untuk tugas pendahuluan PPB modul 0 ini. Terima kasih. Saya Cekira Lavia dengan NIM 102042430002 dari kelas S1 FKJ dan 45. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.